Halo sahabat teras, salam semuanya, sahabat teras inspirasi dimanapun berada. Saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih mendidik anak yang baik ya, menurut ajaran Alkitab. Jadi ada sebuah ungkapan di dalam firman Tuhan bahwasanya mendidik anak itu jangan mendatangkan amarah kepada anak. Tidak ada firman Tuhan seperti itu. Jadi seolah-olah kita nggak boleh amarah, nggak boleh apa begitu ya kan. Jadi seolah-olah mendidik anak itu ya dimanja-manja terus gitu ya supaya anak itu nggak marah. Jadi firman Tuhan ayat itu tidak selalu berdiri sendiri. Jadi kadang-kadang kita akan bingung ketika suatu ayat mengatakan hai umat Tuhan, begitu kurang lebihnya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kasihlah musuhmu begitu. Tetapi di sisi lain ada firman Tuhan mengatakan bahwasanya bencilah musuhmu. Ada seperti itu. Makanya lihat konteksnya. Firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri. Maka dalam hal mendidik anak juga saat ini saya akan mengupas di dalam kehidupan Imam Eli, yaitu di dalam 1 Samuel 2 begitu ya. 1 Samuel di situ berbicara tentang Imam Eli yang mendidik anaknya bagaimana begitu ya. Dan tentu saja saya tidak akan mengupas semua ayat di sini. Tetapi saya akan baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25. Kemudian ayat yang ke-30 dan 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. Saya bacakan 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Kemudian ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kemudian 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Disemikan jauh pembacaan firman Tuhan pada Samuel 1 Samuel 2 dan 1 Samuel 3, sebagian kecil saja beberapa ayat yang saya baca tadi. Dari situ kita jelas bahwasanya memang bahwasanya Imam Eli dalam mendidik anaknya, apakah dia tidak menegur anak-anaknya ketika anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas melakukan kesalahan ya. Saudara terkasih, sahabat teras inspirasi dimanapun berada. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari konteks Alkitab tadi, sebenarnya Imam Eli sudah menasihati, sudah menegur anak-anaknya dikala anaknya berbuat jahat, berbuat dosa. Tetapi Imam Eli masih dipandang bersalah sama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya. Di dalam ayat yang ke-13 dari 1 Samuel 3, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya,
ya, terus kemudian bla 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 bla, tetapi ia tidak memarahi mereka. Maka saya mau katakan dalam mendidik anak itu harus ada marahnya. Demikian. Jadi kalau kita lihat di dalam ini, kita tidak cukup hanya menegur. Menegur boleh, tetapi ketika anak itu bandel, maka firman Tuhan mengatakan harus dimarahi. Amin. Amin. Harus dimarahi. Jadi Gamaliel ini juga ketika saya mendidik anak, saya memanjakan dia, saya menyayangi dia. Tetapi ketika Davis Gamaliel ini berbuat salah, saya dengan ibunya tidak segan-segan untuk marah kepada Gamaliel. Jadi kemarahan, tapi kemarahan yang terkontrol. Maka dalam firman Tuhan juga dikatakan jangan menimbulkan amarah di hati anakmu. Ini maksudnya, artinya kita boleh marah tetapi terkontrol. Jangan sampai membuat kepahitan kepada anak. Maka setiap kali saya marah, saya akan jelaskan kenapa saya marah, kenapa kami marah, begitu dengan Davis Gamaliel. Terus kemudian kita jelasin dan kita peluk. Jadi Gamaliel mengerti, ya kan Gama? Jadi kalau ayah marah itu karena Gama salah, ya kan? Gama minta maaf. Terus kita nggak marahan lagi, ya kan? Demikian sahabat inspirasi. Jadi paling tidak ada beberapa hal bahwasanya bagaimana mendidik anak yang baik, tentu saja dengan kasih sayang dan bukan memanjakan. Itu catatan dari saya, renungan dari saya pada saat ini. Kasih sayang itu untuk kebenaran, untuk keselamatan. Jadi kasih sayang itu untuk kebenaran dan keselamatan. Tapi kemudian memanjakan itu berbeda. Kalau memanjakan, tentu saja itu sangat baik. Memanjakan itu sangat baik, tetapi menyesatkan dan membinasakan. Setidaknya ada beberapa poin di dalam kasih sayang dan memanjakan ini. Apa bedanya? Di dalam kasih sayang itu ada belayan, ya. Kalau dalam kasih sayang ada belayan. Saya memanjakan dia, ada manjanya. Memanja ada di dalam kasih sayang atau kasih. Jadi dengan mendidik anak itu dengan kasih, jangan dengan manja. Harus dengan kasih, bukan dengan memanjakannya. Maka saya mencatat di dalam kasih atau kasih sayang, dalam kita mendidik anak itu ada belayan, ada marah. Dalam kasih itu ada marah, ada nasihat, ada didikan, ada edukasi atau didikan, ya. Terus kemudian care, peduli, ya. Dan hal semacam itu, nasihat kadang menyakitkan, amarah ya kadang menyakitkan, tetapi kemudian ada belayan di situ. Jadi yang akan meredam kepahitan saat kita marah. Maka arahnya adalah keselamatan. Ketika anak mencuri atau apa, kita pukul misalnya, tetapi di tempat-tempat yang tidak berbahaya, atau kita marahi dengan kita arahkan, terus kita peluk, itu ada belayan, ada kemarahan. Jadi bagaimana mendidik anak yang ideal, ya tentunya kombinasi, ya, kombinasi antara kadang-kadang sesekali harus keras atau kasar, tetapi jangan selalu kasar, itu hanya sesekali aja. Karena kalau terlalu banyak kasar juga akan membuat anak semakin kebal, dia terbiasa dengan kekerasan. Tetapi kalau sekali waktu, ya mungkin dia akan lebih segan begitu. Jadi itu poin-poin di dalam kasih sayang, tujuannya adalah keselamatan. Tapi memanjakan itu juga sama, ada belayan. Bahkan di dalam memanjakan itu tidak ada kemarahan, adanya cuman belayan, ya, kebebasan. Mau ini, terserah beliin, ya. Tidak ada penolakan. Kalau anak mau ini, padahal itu dampaknya buruk. Dia mau es daripada nangis, walaupun dia sedang pilek misalnya, kita beliin daripada dia nangis. Maka itu baik, tidak, itu baik. Tapi apakah itu benar? Tentu saja tidak semua hal yang baik itu benar, tetapi semua yang benar itu pasti baik. Demikian mendidik anak. Jadi bagaimana? Tidak ada penolakan, ya, dalam memanjakan. Terus manis, enak, seger, sedap. Itu terus, ya, yang ada kesannya cuma seperti itu. Dan arah kemanja adalah kebinasaan. Jadi saya mau bagian poin pada malam hari ini, pada hari ini, pada siang hari ini, pada saat ini, terserah konteks, cuaca, iklim, atau waktu dimanapun sahabat Teras Inspirasi berada. Jadi kasih sayang itu membawa keselamatan, tetapi manja itu membawa kebinasaan.
Dalam kasih sayang ada belayan, ada marah, ada nasihat, ada didikan, ada kepedulian, ada pengajaran yang keras. Tapi di dalam manja ada belayan, kebebasan, akhirnya kebablasan. Tidak ada penolakan, yang didengar hanya enak-enak, manis, segar, sedap, tetapi arahnya adalah kebinasaan. Demikian, jadi jangan sampai mendidik anak itu tidak pernah marah, justru salah, karena Tuhan akan memandang Imam Eli bersalah karena dia tidak memarahi anaknya, walaupun Imam Eli sudah menegur dan menasihati anak-anaknya. Demikian sahabat Teras Inspirasi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.